Shalom, salam damai, salam kasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, hari-hari ini berbagai-bagai cobaan, dugaan maupun kesusahan-kesusahan yang sekarang kita alami. Namun, bagi orang-orang yang percaya, mengapakah hal ini harus juga terjadi? Sebelum itu, mari kita dengar sebuah ilustrasi cerita ini. Seorang anak kecil sedang bermain-main di luar rumahnya. Ketika anak ini sedang asyik bermain, tiba-tiba langit menjadi gelap. Anak ini memandang-mandang ke langit. Tanpa ia sadari, awan hitam pun telah menutupi matahari. Kemudian itu, kedengaran bunyi dentuman petir di langit disertakan hujan. Lalu anak ini segera berlari ke dalam rumahnya sambil menangis dan memeluk ibunya. Lalu berkata, "Ibu, kenapa Tuhan menyembunyikan matahari dan mendatangkan petir dan kilat? Kenapa petir itu saling menyambar?" Lalu jawab si ibu, "Jangan takut. Lihatlah, beberapa waktu nanti akan muncul sebuah pelangi yang sangat indah." Lalu anak ini berkata, "Oh, ternyata Tuhan mau memberikan sebuah pelangi kepada kita. Tetapi sebelumnya Tuhan menyembunyikan matahari dan membuat petir terlebih dahulu." Setelah beberapa waktu, hujan pun berhenti. Matahari mulai nampak kembali menyinari langit biru. Lalu si anak ini terus berlari keluar untuk bermain semula di luar rumah. Namun sekejap dia menjadi sangat teruja. Apa yang dilihatnya, ternyata pelangi itu lebih indah dari apa yang dia bayangkan. Saudara, begitu juga kehidupan kita di dunia ini. Semua kesakitan dan kepahitan hidup bukanlah akhir dari segalanya, tapi itu merupakan awal dari sebuah keberhasilan bagi orang-orang yang mau belajar dari maksud dan tujuan sebenar dari sebuah perjalanan kehidupan di dunia ini. Sebagai manusia, kita tidak akan pernah terlepas dari sebuah penderitaan hidup. Semua orang pasti pernah merasakan kepahitan hidup. Tetapi, apakah saudara akan berhenti di situ dan memilih untuk mati, atau bertahan dengan harapan beroleh sebuah jawaban atau tujuan atau maksud sebenar dari semua kejadian yang dialami? Nah, saudara, semuanya itu tergantung dari kita dalam menyikapi sebuah penderitaan. Saudara, hari ini saya akan kongsikan kepada kita sesuatu untuk kita pelajari bersama dengan tema diproses agar semakin berkilau. Sebelum itu, mari kita lihat firman Tuhan ini, yaitu di dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat 10. "Karena Ia, yaitu Tuhan, tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas." Saudara, penderitaan atau masalah yang dialami oleh seseorang secara garis besar disebabkan oleh yang pertama adalah iblis. Mengapa saya katakan iblis? Iblis menjadi penyebab utama adalah kerana ia adalah musuh terbesar manusia. Iblis menggoncang, melemahkan, dan menghancurkan kehidupan manusia. Dan salah satunya melalui penderitaan atau masalah. Sebab yang kedua adalah melalui ketidaktaatan. Alkitab menyatakan bahwa setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ibrani 2 ayat yang kedua. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ingat saudara, ketidaktaatan itu selalu mendatangkan akibat dan konsekuensi.
Karena itu, belajarlah menjadi taat agar penderitaan itu berubah menjadi berkat dalam hidup saudara. Seterusnya, sebab yang ketiga adalah proses. Tuhan kadang mengizinkan penderitaan atau masalah terjadi dalam hidup seseorang karena Dia sedang menguji, membentuk, mendewasakan, dan memurnikan hidup kita agar semakin berkenan kepadanya. Jika saat ini saudara mengalami proses dari Tuhan, maka bersyukurlah. Itu artinya Tuhan punya rencana indah untuk saudara. Tuhan mau membersihkan, memurnikan, menguji kualitas hidup saudara. Jadi, jangan sesekali memberontak. Bertahanlah, kuatkan hatimu. Ingat, bila kita mampu melalui proses ini dengan baik, maka janji Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup kita. Dengar sini saudara, apa yang tak terfikirkan, itulah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang lulus dalam prosesnya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.